Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dita Yuliana Sapitri dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Di sini saya akan menjelaskan tentang uji validitas dan reliabilitas penelitian kualitatif. Pengertian validitas. Validitas data merupakan derajat ketetapan antara data yang terjadi pada objek penelitian dengan daya yang dapat dilapor oleh peneliti. Terdapat dua macam validitas penelitian, yaitu validitas internal dan validitas eksternal. Validitas internal berkaitan dengan derajat akurasi desain penelitian dengan hasil yang dicapai. Kalau dalam desain penelitian dirancang untuk meneliti etos kerja pegawai, maka data yang diperoleh adalah data yang akurat tentang etos kerja pegawai tersebut. Penelitian menjadi tidak valid apabila ditemukan adalah motivasi kerja pegawai. Yang kedua, validitas eksternal. Dengan derajat akurasi di mana apakah hasil penelitian dapat digeneralisasikan atau diterapkan pada populasi sampel tersebut diambil. Bila sampel penelitian representatif, instrumen penelitian valid dan reliable. Cara pengumpulan data dan analisis data yang benar, maka penelitian akan memiliki validitas eksternal yang tinggi. Penguji validitas penelitian kualitatif. Uji keabsahannya terbagi menjadi 4. Yang pertama, uji kredibilitas data, uji dependability, uji transferability, uji confirmability. Tentang uji kredibilitas. Uji kredibilitas data atau kepercayaan data terdapat hasil temuan peneliti kualitatif antara lain dilakukan dengan perpanjang pengamatan, peningkatan ketekunan set penelitian, triangulasi, diskusi dengan teman sejawat, analisis kasus negatif, dan cek anggota. Yang pertama saya bahas tentang perpanjangan pengamatan. Dengan penambahan pengamatan berarti peneliti kembali ke lapangan melakukan pengamatan, wawancara lagi dengan sumber data yang pernah ditemui maupun yang baru. Hal ini berarti berhubungan peneliti dengan narasumber akan semakin terbentuk hubungannya, semakin akrab atau tidak ada jarak lagi, semakin terbuka, saling mempercayai, sehingga tidak ada informasi yang disembunyikan lagi. Yang kedua, peningkatan ketekunan. Percobaan untuk melakukan percobaan secara lebih cermat dan bereksperimen dengan cara tersebut, maka dipastikan data dan urutan peristiwa akan dapat direkam secara pasti dan sistematis. Sebagai bekal peneliti untuk meningkatkan ketekunan adalah dengan cara membaca berbagai referensi maupun hasil penelitian atau dokumentasi-dokumentasi yang terkait dengan temuan-temuan yang diteliti. Dengan membaca ini, maka wawasan peneliti akan semakin luas dan tajam, sehingga dapat digunakan untuk memeriksa data yang ditemukan itu benar atau tidaknya. Selanjutnya, triangulasi sumber. Triangulasi sumber untuk review penguji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diterima from beberapa sumber. Yang selanjutnya, triangulasi teknik. Triangulasi teknik untuk review menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data yang ditujukan kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Selanjutnya, triangulasi waktu. Triangulasi waktu juga sering mempengaruhi data kredibilitas. Data yang dikumpulkan dengan teknik wawancara di pagi hari pada saat narasumber masih segar, belum banyak masalah, akan memberikan data yang lebih valid sehingga lebih kredibel. Selanjutnya, analisis kasus negatif. Kasus negatif adalah kasus yang tidak sesuai atau berbeda dengan hasil penelitian hingga saat tertentu. Melakukan analisis kasus negatif berarti penelitian mencari data yang berbeda atau bahkan bertentangan dengan data yang telah ditemukan. Selanjutnya, menggunakan bahan referensi. Yang dimaksud dengan bahan referensi adalah adanya pendukung untuk membuktikan data yang telah ditemukan oleh peneliti. Selanjutnya, mengadakan cek anggota. Member check adalah proses pengecekan data yang diperoleh peneliti kepada pemberi data.
Tujuan member check adalah untuk mengetahui seberapa jauh data yang diperoleh sesuai dengan apa yang diberikan oleh pemberi data. Yang kedua, kita akan membahas tentang uji transferabilitas. Transferabilitas merupakan validitas eksternal yang berkaitan dengan derajat kesepakatan atau penerapannya. Hasil penelitian ke populasi di mana sampel tersebut diambil. Selanjutnya, uji keandalan. Dalam penelitian kualitatif, uji ketergantungan dilakukan dengan melakukan audit terhadap keseluruhan proses penelitian. Yang keempat, uji konfirmasi. Pengujian konfirmasibilitas dalam penelitian kualitatif mirip dengan uji ketergantungan, sehingga pengujiannya dapat dilakukan secara bersamaan. Menguji confirmability berarti menguji hasil penelitian dengan proses yang dilakukan. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Apabila ada kata-kata saya yang salah, saya juga mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Sekian penjelasan dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.